Shalom jemaat yang dikasihi oleh Allah. Perkenalkan, nama saya Zifra Paskahati. NIM saya 211222029. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu serta teman-teman sekalian yang menonton video ini untuk mengerti pengertian gereja dan hakikatnya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas agama saya. Sekiranya kita sama-sama tidak hanya belajar, tapi kita bisa lebih mengenal lebih dalam lagi apa itu gereja. Sebelum kita masuk kepada materi, saya mau ngajak Bapak Ibu untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami mau masuk Tuhan untuk presentasi selanjutnya. Biarlah kiranya Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai. Biarlah semuanya Tuhan boleh berjalan dengan lancar. Biarlah kami boleh mengerti apa itu kehendak Tuhan dan apa itu gereja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, selanjutnya kita langsung masuk saja kepada materinya, gereja dan hakikatnya. Di sini saya mau menjelaskan terlebih dahulu. Pada umumnya ini jemaat memahami gereja itu adalah sebagai sebuah gedung. Kalau bisa malahan gedung itu harus mewah, mempunyai sound system yang mahal, dan banyak jemaatnya. Tetapi sebenarnya hakikat gereja adalah seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-11 sampai dengan 17. Saya mau mengajak Bapak Ibu semuanya untuk kita sama-sama membuka Alkitab kita. Dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-11 sampai dengan 17 dikatakan bahwa sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada seorang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Lalu di sini ada yang gereja dipahami sebagai kelompok orang-orang percaya yang berkumpul di satu tempat tertentu. Memang di sini disebutkan berbagai jemaat di berbagai tempat ya. Namun dalam pengertian sesungguhnya, gereja yang mula-mula memahami dirinya sebagai satu kesatuan yang menampakkan diri di tempat yang berbeda-beda. Walaupun di mana kita berada, kita tetap menampakkan bahwa kita ini adalah pengikut Kristus, kita adalah milik Tuhan. Selanjutnya ada beberapa istilah gereja. Di sini ada 3. Yang pertama ada bangunan Allah. Ide bangunan untuk menggambarkan keberadaan gereja, sebab Kristus sendiri merupakan batu penjuru dari bangunan. Itu bisa kita sama-sama baca di dalam Matius 16 ayat yang ke-28. Nah, di sini juga ada tubuh Kristus. Sesuai gambaran ini, gereja sebagai tubuh tidak bisa dilepaskan dari hubungannya dengan Kristus. Sebagai kepala gereja ada di bawah pengawasan Kristus. Juga ada kawanan domba Allah. Gereja harus taat kepada perintah gembala yang baik, yaitu Yesus sendiri. Bila tidak, maka gereja akan tersesat dalam hidupnya, sama seperti domba yang terhilang. Jadi kalau kita sesuai dengan kehendak kita sendiri, kita bergereja tetapi tidak mengundang adanya Roh Kudus maupun Tuhan Yesus, sama saja kita seperti kawanan domba hilang yang tidak dipimpin oleh Tuhan hidupnya. Nah, di sini ada beberapa sifat-sifat gereja. Yang pertama ada gereja adalah persekutuan. Alkitab menggambarkan bahwa gereja adalah anggota keluarga Allah di dalam Efesus 2 ayat ke-19. Gereja harus selalu memupuk hidup persekutuan dengan Allah.
Gereja terpanggil untuk menghilangkan segala macam perbedaan yang ada seperti golongan, bangsa, dan suku. Karena di suatu tempat kita bergereja, kita berjemaat, banyak sekali dari suku-suku yang lain, dari golongan lain, ras maupun dari bangsa lain, tapi kita datang di satu tempat itu untuk menyembah Dia, bersatu hati. Bahkan kita tadi seperti yang dikatakan juga bahwa kita ini dimanapun kita berada gitu ya, kita merasa sehati dan seperasaan sebagai seorang Kristen. Sini juga adalah gereja menjadi persekutuan kemuridan. Gereja adalah persekutuan orang-orang yang secara pribadi dan sukarela mengikatkan dirinya dengan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Di mana gereja ini juga banyak menjangkau jiwa untuk mengenal Kristus Tuhan tentunya, dan di mana dengan secara sukarela atau perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Nah, di sini ada lagi pengertian sifat gereja adalah kudus. Kata kudus berasal dari kata kudosi atau bahasa Ibrani yang berarti terpisah, dikhususkan, disendirikan untuk Allah. Gereja adalah kudus karena Allah sendiri telah berkenan menguduskannya. Kekudusan gereja ditentukan juga oleh kesetiaan dan hidup berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Kita masuk kepada tugas dan panggilan gereja. Sebagai tubuh Kristus, gereja mempunyai suatu panggilan khusus, seperti halnya Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan kita bisa sama-sama baca buka Alkitab kita di Markus 10 ayat 45 dan Yohanes 13 ayat 1 sampai ke 20. Demikian pula gereja hadir bukan untuk dirinya sendiri, melainkan kepentingan umat manusia. Inilah panggilan untuk melayani atau diakonia. Orang-orang percaya adalah orang-orang yang terlebih dahulu menerima anugerah keselamatan, berkat, dan kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu, gereja harus mengungkapkan rasa terima kasih atas kasih karunia Tuhan tersebut dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Contohnya pekerjaan yang baik sebagai saya, kaum anak muda, saya mendedikasikan hidup saya untuk bisa pelayanan di gereja, mengambil bagian dalam gereja untuk memperluas kerajaannya, untuk membagikan kebaikan tentang Tuhan Yesus, menceritakan tentang hebatnya Tuhan. Nah, di sini waktu Tuhan datang ke dalam dunia ini juga bukan untuk dilayani, tapi Tuhan Yesus melayani dengan arti memberitakan Injilnya. Tuhan Yesus mengabarkan tentang kabar baik, bahkan melakukan mujizat-mujizat yang ada. Ya, demikian pengertian gereja dan hakikatnya. Kurang lebihnya mohon maaf untuk Bapak Ibu yang mau dipelajari lagi materinya, biar kita sama-sama mengerti apa itu arti gereja dan hakikatnya. Terima kasih, Shalom.